yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya saat ini? Luar biasa. Di dalam kebaikan Tuhan, Dia sudah mengantarkan kita untuk memasuki bulan Agustus. Dan ini minggu pertama bagi kita semuanya untuk kembali bersekutu bersama dengan Tuhan dan juga dengan semua saudara seiman. Dan kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali bersama-sama menikmati perjamuan kudus nanti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan hati kita masing-masing, mengambil waktu untuk bersaat teduh. Dan biarlah sungguh-sungguh kita siap menikmati indahnya kebersamaan dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Silahkan bersaat teduh. Berdiam di dalam Menikmati baik-Mu Tuhan.
Karena kasih-Nya bagi kita, Allah berkenan bertemu dengan kita. Dan di dalam perkenanannya, ya sungguh-sungguh rindu untuk setiap anaknya juga bisa menikmati persekutuan dengannya. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengarlah panggilan ibadah bagi kita semua. Mazmur 105 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah raya kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, banyak waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup kita. Banyak hari-hari telah Tuhan berikan bagi kita untuk kita nikmati. Tapi hal apakah yang paling indah? Selain kita ada bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hadiratnya. Seperti waktu ini. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Biarlah ini jadi ungkapan hati kita. Sesungguhnya satu hal yang paling aku inginkan adalah diam, duduk tenang, menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita naikkan pujian ini, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah.
kemurahan Tuhan dalam waktu-waktu yang berharga ini. Amin, silahkan duduk kembali semua jemaat Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan, termasuk di dalamnya menikmati saat-saat kita datang di hadapannya. Membawa setiap kegagalan, pelanggaran, semua hal yang mendukakan hati Tuhan yang telah kita perbuat dalam waktu-waktu ini. Di hadapan Tuhan, setiap kita rindu untuk Tuhan sungguh-sungguh bisa melihat kedalaman hati kita. Di dalam pengakuan dosa kita, Tuhan mengenal kita, Dia mengetahui kegagalan kita. Dan percayalah, Dia Allah yang sangat baik, yang akan memulihkan hidup kita. Masing-masing kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Dan izinkan Tuhan mengoreksi kita. Mengoreksi setiap perkataan, pikiran, perbuatan kita yang telah mendukakan hatinya. Yang telah mendukakan hati keluarga kita. Yang telah mendukakan hati saudara-saudara seiman kita. Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, sungguh kami memandang kepada Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan melihat, memandang jauh ke dalam hati kami. Tuhan mengetahui setiap kegagalan kami. Tuhan mengetahui setiap pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengetahui setiap tingkah, laku, perbuatan, dan semua hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami memandang kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan, ampunilah kami. Berbelas kasihanlah bagi kami. Tolonglah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami tahu ketika kami gagal menjadi saksi iman di dalam hidup kami. Kami tahu ketika kami gagal untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami pun tahu ketika kami gagal untuk mempraktekkan kasih yang nyata dalam hidup kami. Tapi saat ini kami datang memandang kepada Tuhan. Karena kami tahu Allah kami tidak pernah gagal untuk memperbaiki hidup kami. Kami tahu Allah kami mau dan mampu karena Engkau mengasihi kami. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu bagi kami. Dengarkanlah seru doa kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Bawa kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih layak untuk menjadi saksi iman di tengah kehidupan kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tapi yang Tuhan paling rindu adalah kita sungguh-sungguh untuk kembali berbalik kepadanya. Inilah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23 sampai 25a berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari jemaat Tuhan kita menghargai
kasih karunia yang diberikannya secara cuma-cuma melalui penebusan Kristus. Dengan memiliki komitmen yang baru untuk terus berjalan bersama Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Semua jemaat Tuhan baik yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Kita membaca pembaruan komitmen dari Mazmur 28 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Amin. Silakan duduk semua jemaat Tuhan. Saat ini di dalam kebaikannya Tuhan memberikan kita waktu untuk kembali belajar. Tuhan memberikan kita waktu untuk bersama-sama. Bahkan nanti kita akan diberikan kesempatan menikmati perjamuan kudus. Satu hal yang Tuhan ingin, hiduplah patuh dan taat, percaya pada firman-Nya. Bersama Tuhan di dalam terang firman-Nya. Biarlah Dia menyinari jalan kita. Percaya, patuh, lihatlah kasih-Nya akan nyata dalam hidupmu. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Dia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyaplah yang mau saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Menjadi saksi iman dituntut untuk percaya penuh dan patuh pada firman-Nya. Mari jemaat Tuhan semuanya berdiri. Kita angkat pujian ini ayat yang ketiga. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Dia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah indahku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pada pagi ini kami boleh mendapatkan kesempatan terbaik untuk bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, menikmati suasana pujian dan nyanyian kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya roh-Mu menyertai pikiran dan hati kami, bahkan seluruh panca indera kami ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkannya, kami boleh memperoleh kekuatan dan penghiburan ya Tuhan. Kami mohonkan kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap kami, agar supaya hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami boleh sungguh-sungguh ada di bawah kontrol daripada kuasa roh-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon.
Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita dengan tema Saksi Iman. Diambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu masih sangat segar di dalam ingatan kita bangsa Indonesia dengan peristiwa kurang lebih 4 tahun yang lalu ketika DKI Jakarta mengadakan pemilihan gubernur yang sangat-sangat panas dan fenomenal itu. Karena politik yang dimainkan adalah politik identitas yang menggunakan fanatisme agama. Dan salah satu kandidat gubernur yaitu Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama menjadi korbannya, bahkan beliau dijadikan pesakitan di pengadilan. Dan pada waktu dia mengalami masa-masa sulit itu, sepertinya beliau hanya berjuang sendiri. Sampai pada akhirnya ketika vonis dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun, kita bersama-sama mendengar Ahok mengatakan suatu pernyataan di eksepsi pembelaannya. Kalau tidak salah, kata-katanya demikian. Kalian menjolimi saya dengan cara yang kotor. Kalian sudah melawan Tuhan dan nantikan pembalasan dari Tuhan. Saudara, pernyataan ini diucapkan Ahok karena dia yakin Tuhan itu tidak tidur. Tuhan pasti membalas perbuatan orang-orang yang licik, yang telah membuat hidupnya menderita tanpa ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya dia lakukan pada waktu itu. Dan ternyata pernyataan atau perkataan Ahok ini menjadi kenyataan bahwa sebagian orang-orang yang menzolimi dia, kita bisa lihat mereka mendapatkan masalah-masalah, ada yang dipenjara, ada yang mendapat kasus-kasus yang saat ini cukup membuat mereka kelabakan, bahkan ada yang meninggal dunia. Apa yang dikatakan Ahok ini adalah demonstrasi imannya yang dia tidak lihat, yang dia tidak saksikan pada waktu itu, tetapi dia percaya akan terjadi suatu saat ada pembalasan Tuhan. Dan dalam kenyataannya memang itu terjadi. Saudara, demonstrasi iman seperti Ahok ini sebenarnya sudah sangat syarat sekali, sudah sangat banyak sekali disampaikan di dalam Alkitab. Dan di dalam kitab Ibrani, khususnya di pasalnya yang ke-11 ini, Alkitab menyimpulkan apa itu iman.
Dan Alkitab juga menjelaskan pahlawan-pahlawan iman di dalam sejarahnya yang cukup panjang. Sehingga di dalam ayatnya yang pertama, penulis kitab Ibrani ini menjelaskan tentang apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan pernyataan ini berbanding lurus dengan pernyataan yang ada di dalam ayatnya yang ke-27 tentang iman seorang yang bernama Musa, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-27 bagian akhir, ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ia menyaksikan apa yang tidak terjadi pada waktu dan masanya, tetapi dia mengimaninya. Saudara-saudara, tetapi sebelum kita melanjutkan uraian-uraian yang akan saya sampaikan, ada baiknya juga kita menengok sebentar, melihat sebentar mengapa pasal ini diungkapkan. Mengapa bagian ini dinaikkan sebagai sesuatu yang penting bagi orang-orang percaya dan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen generasi kedua. Karena ada generasi pertama di dalam pelayanan perjalanan penginjilannya Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain. Dan kemudian berlanjut dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, diperlukan lagi adanya satu treatment, ada satu obat, ada satu surat untuk meneguhkan iman orang-orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen yang imannya sudah cukup lama dan mereka sedang mengalami satu masa-masa ujian yang cukup sulit di masanya. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-39, penulis kitab Ibrani ini menjelaskan tentang adanya penderitaan-penderitaan, adanya masalah-masalah di dalam kehidupan politik waktu itu, di dalam kehidupan pelayanan waktu itu, di dalam kehidupan kekristenan pada waktu itu. Sehingga dengan adanya tekanan-tekanan seperti ini, diperlukan adanya sebuah nasihat, sebuah kekuatan khusus, sebuah treatment khusus, agar supaya orang-orang Kristen di generasi kedua ini tetap kuat, tetap senantiasa beriman kepada Tuhan, tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Sehingga boleh dikatakan surat Ibrani ini memberikan suatu pengharapan tentang masa depan di dalam Kristus Yesus, agar orang Kristen tetap teguh di dalam imannya dan iman percayanya. Seperti yang diungkapkan dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-38, yang mengatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sebab iman adalah sebuah tindakan terbaik yang dimiliki orang percaya untuk bertahan di dalam segala keadaan. Iman adalah satu alat rohani yang bisa mempertahankan kepercayaan, keyakinan seseorang terhadap Tuhannya di dalam menghadapi banyak perkara. Oleh sebab itu kitab ini memberikan dorongan yang sangat kuat dengan menjelaskan apa itu iman. Dan di dalam catatan selanjutnya penulis Ibrani memaparkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dan pelayanannya bergantung penuh dalam iman yang teguh kepada Allah. Dan dalam catatan pasal yang ke-11 ini ada kurang lebih 16 tokoh-tokoh iman yang dimunculkan untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, bahwa mereka tidak sendiri. Penderitaan itu bukan barang baru.
Masalah yang mereka hadapi itu bukan sesuatu yang baru, tetapi itu sudah terjadi dan itu sudah dihadapi oleh para pahlawan-pahlawan iman di dalam perjanjian lama. Saya akan mengambil salah satu tokoh iman sebagai contoh bagi kita semuanya, yaitu Abraham yang ada dalam catatan ayatnya yang ke-8. Kalau kita menelisik tentang Abraham, dijelaskan di dalam bagian-bagian poin yang ada ini, Abraham ini adalah seorang yang dipanggil dan keluar dari tanah asalnya yang namanya Ur Kasdim, untuk pergi dan mendiami satu tempat yang dia tidak ketahui, suatu daerah yang tidak ada di dalam benaknya sebelumnya, dan dia lakukan itu. Dia ikuti perintah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau zaman sekarang mungkin kalau kita diminta untuk berangkat ke suatu daerah tidak ada masalah. Tinggal buka Google, selesai. Dapat tempatnya. Dan saya percaya anak-anak muda sekarang, saudara-saudara bisa itu, kecuali saya. Karena saya sangat gaptek dengan teknologi seperti ini. Dan saya percaya saudara, zaman itu tidak ada, indikasinya pun tidak ada. Letak daripada tanah Kanaan itu di mana tidak ada, karena tidak ada petunjuk yang tepat melalui peta dan lain-lain sebagainya. Tidak ada petunjuk yang tepat dari informasi-informasi mulut ke mulut, blank. Tetapi Abraham lakukan itu. Dia jalani itu. Dia tidak memikirkan resiko-resiko di dalam perjalanan. Karena sebenarnya zaman itu pun juga kalau dipikir-pikir, kalau dipertimbangkan, nggak gampang. Berjalan di satu tempat yang tidak kita ketahui itu kemungkinan besarnya mungkin ada perampok. Ada orang yang merampok dengan cara yang halus, mungkin juga dengan cara yang kasar, dengan melukai atau dengan cara yang fatal membunuh. Dan kita tahu bahwa ketika Abraham meninggalkan tanah asalnya, dia bukan meninggalkan tanah asalnya dengan tanpa membawa sesuatu. Dia bukan orang miskin sekali. Dia membawa begitu banyak ternak-ternak dengan berbagai orang-orang yang menyertai dia. Ada satu tanggung jawab besar yang dia sedang pikul dalam perjalanan itu. Resiko untuk dia dirampok, dilukai, dibunuh itu tinggi sekali. Tetapi Abraham tidak peduli dengan itu. Dia tidak mempertimbangkan untung rugi. Dia tidak mempertimbangkan resiko-resiko itu. Dia tetap melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada dia. Sehingga tidak salah kemudian kalau Alkitab mengatakan tindakan Abraham ini adalah tindakan iman. Karena dia percaya Allah yang memanggilnya tidak mungkin menyesatkan dan menelantarkan dia dan keluarganya. Dia percaya bahwa dengan cara Allah, setiap langkah-langkahnya itu pasti dituntun Allah untuk sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah tindakan iman Abraham yang luar biasa, yang mengajarkan kepada saya dan saudara ketika kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak mungkin menyesatkan kita. Tuhan tidak mungkin mengecewakan kita. Tetapi Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah yang dapat kita saksikan dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10 kita perhatikan Abraham sampai di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan ini.
Saudara, kalau tanah Kanaan ini lebih baik dari Ur Kasdim, mungkin oke. Kalau tanah Ur Kasdim ini lebih maju dari Ur Kasdim, oh pasti menyenangkan. Kalau tanah Ur Kasdim ini lebih subur dari tanah Ur Kasdim, tanah Kanaan ini lebih subur dari, oh ini tentu sangat sungguh-sungguh surprise bagi Abraham dan rombongannya. Tetapi ternyata tidak, sama saja, bahkan mungkin levelnya di bawah Ur Kasdim. Daerah yang sepi, daerah yang tidak ada apa-apanya, tingkat kesuburannya juga mungkin sama saja di daerah itu, karena memang konturnya padang gurun, batu-batuan, pasir, dan panas. Apa yang lebih daripada tanah Kanaan? Tidak ada. Tetapi ini tidak membuat Abraham lalu kecewa dan mengatakan, Tuhan sama saja ini Tuhan. Dia tidak kecewa, dia terima apa adanya. Dia terima apa yang menjadi kenyataannya. Karena dia juga punya harapan, dia tahu bahwa kalau ini tanah perjanjian, pasti Tuhan punya rencana untuk tanah ini menjadi sesuatu bagi dia dan keluarganya dia. Dan kita tahu bersama, tanah Kanaan kemudian berkembang dari waktu lepas ke waktu, makin hari makin banyak, penduduknya makin hari makin berkembang, dan semua penduduk yang ada di situ adalah turunannya Abraham yang mendiami kota itu. Bahkan hari ini kalau kita boleh jujur, melihat tanah Kanaan yang didiami oleh bangsa Israel adalah tanah yang luar biasa suburnya. Daerah padang gurun yang diubah menjadi daerah pertanian yang luar biasa dengan teknologinya juga yang luar biasa. Sehingga sekarang banyak sarjana-sarjana pertanian belajar ke Israel. Orang-orang Indonesia sekarang belajar ke Israel untuk bagaimana bercocok tanam yang tepat dengan menggunakan teknologi yang luar biasa. Waktu itu kalau dia menggunakan logikanya, dia tentunya dia bilang, sama aja Tuhan, saya kembali aja ke Ur Kasdim. Karena saya sudah lama di sana, saya tahu seluk-beluknya Ur Kasdim. Di sini saya asing, saya tidak melihat sesuatu yang berubah, yang dapat merubah. Tapi ternyata pandangan imannya Abraham itu luar biasa. Dia terima seluruh keadaan di tanah perjanjian itu karena dia tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, dia percaya saudara-saudara bahwa Tuhan tidak mungkin menggagalkan perjanjiannya sendiri. Tuhan tidak mungkin tidak menepati apa yang dia katakan. Tuhan pasti akan merubah tanah perjanjian itu menjadi tanah yang menjadi berkat bagi Abraham dan keturunannya. Yang ketiga, saudara, kita bisa juga melihat di dalam demonstrasi imannya Abraham. Abraham dijanjikan akan memiliki seorang anak. Dan tentunya kalau dipikir secara logika tidak mungkin. Karena usianya sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Secara natural seorang wanita umur 50 tahun sudah tidak lagi bisa melahirkan. Kalaupun bisa, mungkin satu di antara 10.000 atau 1 juta. Tapi ternyata ini sudah umurnya 90 tahun. Dan dalam kenyataannya kita melihat apa yang dijanjikan Tuhan tidak dibatalkan oleh Tuhan. Di usia yang sangat tua mereka memiliki keturunan, dan suatu kemustahilan bagi manusia. Tetapi ternyata mereka mendapatkan janji Tuhan seperti yang Tuhan nyatakan. Sehingga di dalam pernyataan Abraham di dalam ayatnya yang ke-11 itu cukup menarik dan sangat baik sekali. Sebab Abraham menganggap Allah yang memberikan janji itu setia, katanya dia. Dan kesetiaan Tuhan itu tidak diukur dari usianya manusia.
Kesetiaan Tuhan itu tidak dapat diukur oleh panjangnya waktu. Kesetiaan Tuhan itu tidak diukur oleh karena kondisi daripada usianya Abraham dan Sarah. Tidak. Tapi dia bisa terjadi di dalam segala keadaan. Asal Abraham tetap belajar untuk beriman. Dan ini yang didemonstrasikan. Sehingga dia berkatakan Allah yang memberikan janji itu setia. Yang keempat, saudara, kita lihat demonstrasi iman dari Abraham. Setelah punya anak, anaknya sedang tanggung-tanggungnya, sedang lucu-lucunya. Kemudian Allah berbicara kepada Abraham agar supaya Abraham menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Kalau hanya sekedar permintaan Tuhan anak ini dikorbankan jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, mungkin normal. Mungkin ini biasa dan mungkin disambut oleh Abraham dengan tangan terbuka. Tetapi yang diminta oleh Allah kepada Abraham ini sesuatu yang sulit sekali. Di mana kata korban yang dimaksud ini adalah anak ini ditaruh di atas mezbah, digorok, ya, darahnya dipercikan di sekitar mezbah itu dan dibakar untuk dikorbankan kepada Tuhan. Sebagaimana lazimnya masyarakat pada waktu itu di dalam mengorbankan korban-korban hewan lainnya. Ini sulit. Tetapi saudara-saudara, permintaan ini pun juga diluluskan oleh Abraham. Kita bisa baca di dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tindakan ini diimani oleh Abraham. Sebab dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ini ada di dalam pernyataan ayatnya yang ke-19. Abraham rela anaknya diambil, dikorbankan, dia rela. Karena dia percaya Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sudah menjadikan bumi ini, langit dan alam semesta ini tanpa adanya bahan baku, tetapi dia menjadikan segala sesuatunya itu menjadi sempurna. Maka dia percaya juga bahwa Allah sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara, tindakan Abraham ini adalah tipologi dari karya Allah Bapa yang merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Dan dia sudah menyatakan kemenangannya melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sebuah tipologi yang betul-betul memberikan kepada saya dan saudara sebuah pembelajaran. Bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham, jauh setelah itu kemudian Tuhan menyatakan bahwa ada seorang anak manusia yang satu-satunya yang menjadi kesayangan Allah dikorbankan. Dan betul-betul dikorbankan sebagai pengganti anak domba yang biasanya dikorbankan oleh bangsa Israel. Ini adalah anak domba Allah yang mati, salib, dan dikuburkan serta bangkit pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita yang masih hidup di dunia ini seharusnya juga berpegang teguh dan yakin pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Agar supaya waktu kita meninggalkan dunia ini nanti, kita boleh ditempatkan di tempat istimewa yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayatnya yang kedua yang mengatakan,
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita belum tinggal di sana. Kita belum tahu tempat itu. Tetapi Tuhan di dalam ayatnya yang ke-6 mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang beriman, kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan menuntut saya dan saudara mulai hari ini sebagai orang percaya, dalam keadaan apapun juga menaruh harapan kita, menaruh iman kita yang hidup itu kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Supaya pada satu saat nanti ketika maut menjemput kita secara fisik, kita boleh ada di dalam pangkuan Bapa kita di surga, tinggal bersama-sama dengan Dia, menikmati kebahagiaan surgawi. Dan biarlah mulai sekarang kita belajar untuk mendemonstrasikan iman kita, mendemonstrasikan keyakinan kita melalui seluruh aspek hidup kita. Tentu ada kesulitan, iya. Tentu ada masalah, iya. Tentu ada penderitaan, iya. Tetapi penderitaan Tuhan izinkan, kesulitan Tuhan izinkan, supaya dengan semua ini kita belajar untuk bisa mengekspresikan iman kita kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu dan belum melihat apa nanti hasilnya. Tapi percayalah bahwa kebergantungan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan akan membuat kita bisa melihat penyertaan dan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dan ajaib ini. Pagi tadi saya share sedikit ketika saya memulai pelayanan misi untuk masyarakat Dayak Meratus. Suatu pagi ketika akan berdoa, saya diperhadapkan dengan berbagai macam hitungan-hitungan tentang kebutuhan-kebutuhan pelayanan kami. Dan ketika saya hitung-hitung, saya kaget. Karena nilainya besar sekali untuk proyek pelayanan yang kita akan kerjakan. Terus terang saya gemetar, saya nangis. Dan pagi itu saya berdoa, Tuhan sanggupkan saya untuk menjalani semua problema-problema di dalam pelayanan misi ini. Nah, saudara, setelah selesai doa saya keluar dan saya merasa plong, tenang, dan menjalani apa yang Tuhan mau yang kita kerjakan. Satu persatu saya melihat bagaimana cara Tuhan menyatakan kasih-Nya. Satu persatu saya lewati persoalan-persoalan. Dan saya melihat bagaimana cara Tuhan memperlengkapi pelayanan itu. Dan hari ini kita ada 10 desa binaan di berbagai lokasi yang ada di daerah Meratus. Dan rata-rata semua itu di daerah orang-orang Dayak yang masih keharingan, yang masih belum punya agama. Saya bermimpi dan beriman sebelum saya tidak bisa lagi berbuat sesuatu. Paling tidak ada 10 desa binaan lagi. Target saya ada 20 desa binaan lagi yang bisa kita dirikan di daerah-daerah yang masih terkungkung oleh ketertinggalan, terkungkung oleh ketidakadanya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati visi dan iman saya ini. Tuhan akan memperlihatkan di masa-masa yang akan datang bagaimana penjangkauan-penjangkauan ini bisa lebih baik dan lebih indah pada waktunya nanti. Tapi yang ingin saya mau sampaikan di dalam cerita ini adalah saudara, kita punya masalah, kita punya problema. Tetapi ketika kita belajar untuk bergantung secara penuh, maka kita akan bisa melihat banyak perkara yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan. Kita dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan iman seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 12. Kita dikelilingi oleh tokoh-tokoh iman yang luar biasa, yang menjadi contoh yang luar biasa, supaya kita tidak menurun dari segi kualitas iman, tetapi makin hari makin meningkat. Karena Tuhan juga mau pakai kita sebagai pahlawan-pahlawan iman untuk generasi-generasi yang akan datang. Sehingga mereka bisa melihat omnya, papahnya, kakeknya, buyutnya adalah orang yang tercatat di dalam sejarah iman
sejarah kekristenan sebagai orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk renungan pada pagi hari ini yang telah memberikan kami stimulus, pelajaran yang penting untuk kami boleh menaruh harapan iman kami kepadamu saja, supaya dengan demikian kami dapat melihat perkara-perkara iman, perkara-perkara indah yang sudah Tuhan taruh di masa depan kami nantinya. Tolong kami Tuhan di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Kiranya kami tidak mundur, kami tidak melarikan diri, tetapi kami terus berharap dan bergantung dengan iman hanya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita bersyukur semua jemaat Tuhan. Kita sudah menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan kita yang telah mengundang kita. Kita juga mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, menjadi saksi iman memang tidak mudah. Tapi menjadi saksi iman itu indah. Karena ada Tuhan tempat kita berlindung dan tempat kita bergantung. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh rindu hidup kita mencetak sejarah bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita tentang kehidupan iman kita. Dan saat ini juga kita akan menyaksikan iman kita mempercayai Allah Tritunggal di dalam pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat Tuhan semuanya untuk berdiri. Bersama-sama kita mengaku iman dalam pengakuan iman rasuli, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Hari ini sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin sekali supaya setiap kita punya kesempatan untuk melihat kiri kanan kita, memberikan salam kepada mereka, bukan langsung ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat, berikan senyuman dari mata, mungkin bisa kelihatannya. Ya, setelah sekian lama tidak bertemu, senang sekali. Ya, nanti ada waktunya kita boleh salaman lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong persembahan yang telah disiapkan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara langsung, fisik ya. Boleh nanti ada amplop tersedia di depan, boleh diisi nanti setelah pulang, Bapak Ibu masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Bagi Bapak Ibu yang memberikan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone, Bapak Ibu silahkan, QR code-nya sudah tersedia di bangku-bangku. Dan jangan lupa, karena hari ini kita ada 2 kantong, 1 persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Untuk persembahan persepuluhan, silakan menambahkan nilai Rp10 di 2 digit terakhir dari persembahan yang akan kita berikan. 1 firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 10, berbunyi demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari memberi dengan sukacita, dengan terus mengingat kerinduan kita untuk melayani Tuhan di sepanjang hidup kita.
di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Terima kasih, kami bersyukur sekali dengan mengingat pemeliharaan Allah yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu, setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan pada saat ini. Kami mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sangat sedikit yang bisa kami berikan kembali Tuhan. Tapi doa kami supaya setiap rupiah yang telah dikumpulkan dikelola dengan baik oleh para majelis, oleh Bapak Ibu yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Supaya ini sungguh-sungguh berguna di dalam pelayanan dan pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami di waktu-waktu yang akan datang tetap diberikan Tuhan kesempatan memberi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini juga menjadi kerinduan kami supaya hidup kami yang singkat. Kami sungguh-sungguh bisa menjadi saksi iman di dalam kehidupan kami. Sehingga keluarga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang di lingkungan pekerjaan dan pelayanan kami, semua orang bisa melihat iman yang hidup melalui kehidupan kami. Bisa melihat Kristus yang hidup melalui kesaksian iman kami. Tuhan kiranya menolong kami menjadi saksi iman di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa supaya setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya belas kasihan Tuhan juga terus Engkau nyatakan bagi mereka, Bapa yang baik. Kami berdoa untuk saudari Mariska, anak dari Bapak Rasman, untuk Bapak Sitorus, Bapak Muhajantinus, Ibu Liu Kuingim, Ibu Mira Triana, Bapak Punlung, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono, dan semua jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya, yang saat ini juga berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya berbelas kasihan. Untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, biarlah sungguh-sungguh pemulihan, kesembuhan yang sempurna Engkau nyatakan bagi mereka semua. Tangan pengasihan Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengingat keluarga dari Bapak Ibu yang juga dengan penuh kasih merawat mereka. Berikan setiap anggota keluarga yang merawat kesehatan. Berikan mereka sukacita di dalam kesempatan mereka boleh merawat orang-orang yang mereka kasihi. Berikan mereka juga kemampuan untuk terus mengucap syukur dalam setiap kondisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang berulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk Ibu Lili Gunawati, untuk Saudari Gabriel, untuk Ibu Agnes Tinawati, Ibu Meli, Ibu Chin Lihua, Bapak Heri, Ibu Heni Agustina, Ibu Dina Nainggolan, Bapak Rudi Rusli, dan semua jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan namanya yang minggu ini merasakan kebaikan Tuhan dalam pertambahan usia mereka. Biarlah waktu-waktu ini menjadi waktu untuk setiap Bapak Ibu dan kami semua memakainya menjadi waktu yang berharga, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka apapun, dalam pokok doa yang saat ini secara pribadi-pribadi mereka naikkan, dengarlah dan berbelas kasihanlah ya Tuhan. Kau memulihkan dalam ekonomi, Kau memulihkan di dalam relasi, Engkau memulihkan di dalam setiap kebutuhan pekerjaan. Engkau memulihkan di dalam setiap relasi dengan sesama, dengan keluarga, dengan siapapun juga. Tuhan sungguh-sungguh hadir. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara serta kota kami Banjarmasin. Kami berdoa supaya semua kondisi di bangsa ini, apapun itu, Tuhan sungguh-sungguh hadir dan campur tangan. Untuk kota kami Banjarmasin, biarlah pemulihan dari COVID sungguh-sungguh Tuhan berikan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap warga dari kota Banjarmasin yang saat ini juga harus dalam isolasi, dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan
kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Mereka sungguh-sungguh dipimpin oleh hikmat Tuhan di dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Untuk setiap kondisi di bangsa ini yang mungkin juga berpengaruh bagi kami, biarlah Tuhan juga campur tangan setiap apapun masalah-masalah bangsa ini. Kami tahu ketika kami mau berbalik kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, semuanya pasti akan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih bagi perdamaian bangsa, bagi perdamaian dunia. Kami berdoa. Kami berdoa kasih Kristus sungguh-sungguh memenuhi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu bisa hidup berdampingan. Kami rindu bisa hidup bersama-sama dengan semua orang. Dan saling mengasihi seperti yang Tuhan inginkan. Ini doa kami Tuhan. Untuk setiap hal yang menjadi doa pribadi kami. Berkenanlah Tuhan untuk menjawabnya di dalam kasih-Mu, di dalam waktu yang terbaik, di dalam cara Tuhan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami mengakhiri seluruh doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Inilah kami akan salam kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layani Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita mengakhirinya dengan segala kemuliaan bagi Tuhan kita saat ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Jadilah saksi iman di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai, dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk dan mengambil waktu bersaat teduh. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa warta jemaat untuk kita ketahui bersama-sama. Sebelumnya yang pertama kita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Erwin Daud yang sudah melayani di ibadah Raya 1 dan juga 2. Kiranya Tuhan terus memberkati hambanya di dalam pelayanan bersama dengan keluarga juga. Dan
ada pengumuman dari bidang ibadah 2. Diharapkan untuk semua para penata layang, liturgos, singers baik di ibadah maupun di komisi dan juga untuk para anggota paduan suara untuk bisa hadir dalam kegiatan workshop dan juga masterclass. Jadi ada 2 hari nanti di tanggal 13 dan 14 Agustus. Yang tanggal 13 Agustus waktunya pukul 17.30 WITA hari Sabtu. Dan di tanggal 14 Agustus setelah ibadah raya 2 pukul 11. Ruangannya di ruang ibadah ini. Semua Bapak Ibu yang rindu untuk diperlengkapi sebagai pelayan Tuhan khususnya liturgos, singers dan paduan suara. Mari sama-sama kita hadir, kita diperlengkapi, dibekali dengan ilmu lagi oleh ahlinya. Yang akan jadi pembicara nanti adalah Evangelis David Aden dari Gereja GKA Gloria Galaksi Surabaya. Mari semua kita ya Bapak Ibu terbuka untuk semua, khususnya yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu yang pelayanan di ibadah. Dan kemudian dari bidang persekutuan kita ingin mengumumkan kalau selama ini persekutuan doa hari Jumat kita adakan setiap minggu. Nah, sekarang mulai Agustus sesuai dengan hasil rapat majelis, maka sejak bulan Agustus persekutuan doa siang diadakan setiap hari Jumat di minggu pertama, kedua dan kelima. Minggu pertama, minggu ketiga dan minggu kelima. Jadi ada 2 kali dalam 1 bulan. Kecuali kalau ada minggu kelima, hari Jumat minggu kelima itu 3 kali ya. Pukul 12 WITA bertempat di aula gereja. Mari Bapak Ibu yang bisa waktunya ada bersama-sama berdoa di dalam doa Jumat siang. Dan selanjutnya juga kita mengumumkan dari bidang diakonia mengumumkan klinik telah kembali dibuka. Bulan Agustus ini mulai ya di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi ada Bapak Ibu yang ingin konsultasi kesehatan maupun pemeriksaan, beberapa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, silahkan Bapak Ibu masih sampai jam 11 nanti ya, dari jam 8.30 sampai jam 11 siang di hari minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk biaya pemeriksaan 3 jenis tadi, asam urat, kolesterol dan gula darah, biayanya Rp15.000. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi kesehatan boleh langsung ke bawah. Demikian pengumuman yang bisa disampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat menikmati hari ya Tuhan bersama dengan keluarga.